Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai guys. Perkenalkan, nama saya Galih Prasojo, mahasiswa Sosiologi Sore Universitas Widya Mataram, Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Migrasi yang mengangkat tema tentang pola migrasi temporer dan semi permanen. Berikut ulasan dari kami. Dinamika kependudukan dan pesatnya pertumbuhan penduduk dengan persebaran yang tidak merata, ditambah lagi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota besar, membuat sebagian besar penduduk terdorong melakukan mobilitas ke kota yang lebih besar untuk mengharap suatu kehidupan layak dengan pendapatan yang lebih besar daripada di daerah asalnya. Migrasi semi permanen adalah mobilitas penduduk semi permanen, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tidak ada maksud untuk menetap di daerah tujuan dan biasanya hanya tinggal dalam hitungan minggu atau bulan. Pada umumnya, mereka kurang memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggalnya selama berada di kota. Bahkan sebagian lainnya membangun hunian liar dengan kondisi sangat tidak layak di area publik yang sebagai tempat hunian penduduk, antara lain bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, maupun kolong jembatan layang. Migran temporer. Pada umumnya, keputusan migrasi temporer tenaga kerja agraris merupakan respon terhadap tekanan ekonomi, sosial, dan demografi di daerah asal berupa upah dan produktivitas yang rendah serta gejala underemployment yang parah di sektor pertanian. Kepemilikan lahan yang terbatas, rendahnya ketersediaan lapangan kerja non-pertanian, dan ukuran rumah tangga yang besar mengakibatkan mereka berusaha mencari peluang dan membangun networking atau untuk berinvestasi pada skill yang dibutuhkan di pasar kerja informal di daerah perkotaan. Keberadaan migran temporer secara umum akan menimbulkan dampak positif dan negatif di daerah asal dan tujuan. Dampak positifnya yakni semakin meningkatnya pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, tersedianya lapangan kerja baru, terjadinya transformasi gaya hidup, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan para migran adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, menyempitnya lahan pertanian, munculnya pengangguran, dan meningkatnya kriminalitas. Demikian ulasan mengenai migrasi temporer dan semi permanen. Semoga bisa menjadi tambahan informasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Malik Fatur Rahman dari program studi Sosiologi mata kuliah Sosiologi Migrasi. Nah, menyambung ulasan dari teman saya, Mas Galih Prasojo, mengenai pola migrasi, yaitu pola migrasi temporer dan semi permanen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola migrasi semi permanen juga dan migrasi permanen. Jadi, apa itu pola migrasi semi permanen? Jadi dalam migrasi semi permanen, para migran menetap dalam jangka waktu beberapa tahun di tempat tujuannya. Nah, migrasi model ini salah satunya bisa dijumpai pada pekerja yang ditugaskan di luar kota atau di luar negeri, atau memang karena keinginannya sendiri. Seperti misalnya kasus para tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita, mereka harus menunggu beberapa tahun untuk pulang ke kampung halamannya karena beberapa alasan, mulai dari faktor finansial atau misalnya takut kehilangan pekerjaan jika ditinggalkan pulang, karena itu sebagai mata pencaharian utama. Nah, selanjutnya untuk migrasi semi permanen ini, misalnya kita ambil contoh lain ya. Misalnya seseorang dengan beserta keluarga melakukan perpindahan lokal atau urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota, maupun internasional dan nasional. Nah, kemudian setelah sukses dalam konteks ekonominya ya, setelah sukses mereka kembali ke kampung halaman untuk berupaya melakukan wirausaha. Jadi ini merupakan contoh dari migrasi semi permanen. Jadi menetapnya itu tidak untuk selamanya, ya seperti tadi misalnya perpindahan lokal urbanisasi. Ketika
kondisi ekonominya sudah baik, mereka akan kembali ke kampung halaman untuk misalnya melakukan wirausaha gitu. Nah, jadi mereka tidak kembali ke daerah migrasi tersebut, tapi mereka kembali ke kampung halaman untuk melakukan wirausaha. Kalau tadi kita bahas migrasi semi permanen, artinya tidak menetap. Sekarang kita bahas migrasi permanen. Nah, dalam migrasi permanen, para imigran ini bermigrasi dan memiliki niat untuk menetap selamanya pada tempat-tempat baru yang mereka tuju. Banyak faktor dan alasan pendorong terjadinya migrasi secara permanen ini. Beberapa dapat ditemukan pada misalnya pernikahan antar etnis atau antar wilayah transmigrasi atas kemauan sendiri maupun yang dicanangkan oleh pemerintah suatu negara, hingga urbanisasi ke kota-kota besar dengan alasan ekonomi, politik sosial, religius, atau pendidikan. Misalnya nih, seseorang beserta para keluarganya melakukan perpindahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya. Nah, misalnya seseorang yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit dari Pulau Jawa menuju Kalimantan. Nah, kemudian setelah bekerja akhirnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik di pekerjaan yang baru tersebut dan membangun rumah tangga di sana dan memutuskan untuk berkeluarga dengan masyarakat yang ada di tempat tujuan transmigrasi tersebut. Nah, kemudian terjadilah migrasi permanen untuk menetap di sana selamanya. Atau bisa juga seseorang yang melakukan perpindahan ke luar negeri, misalnya seperti penyanyi Anggun dan banyak contoh-contoh lainnya, melakukan perpindahan ke luar negeri dan mendapatkan green card sehingga memutuskan untuk menjadi warga negara di sana. Sebaliknya dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia pun juga melakukan naturalisasi sehingga menjadi warga negara Indonesia untuk selamanya. Nah, baik, itu tadi ulasan mengenai pola-pola migrasi, yaitu pola migrasi temporer, semi permanen, dan permanen. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.